Shalom, saya atas nama Maria Yemi Maranggatana, NIM 1120004. Saya akan menjawab nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nomor 1, lembaga keuangan bank yang saya pilih adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Lembaga keuangan bukan bank yang saya pilih adalah Pegadaian. Nomor 2, sejarah dari Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia dimulai sejak abad ke-19 pada masa penjajahan Belanda dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat dan Lumbung Desa yang dibangun dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh agar dapat melepaskan diri dari lintah darat atau rentenir yang membebani dengan bunga yang sangat tinggi. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, perkreditan rakyat dikenal masyarakat dengan istilah lumbung desa, bank tani, dan bank dagang desa, yang saat itu hanya terdapat di Jawa dan Bali. Tahun 1929 didirikan pula badan yang menangani kredit di pedesaan, yaitu Bank Kredit Desa atau disingkat dengan BKD, yang terdapat di Pulau Jawa dan Bali. Sementara untuk pengawasan dan pembinaan pemerintah kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Perkreditan Rakyat, mengingat kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan bank diperlukan. Maka pada 1927 Dinas Perkreditan Rakyat dilebur ke satu instansi, yaitu instansi Kas Pusat atau IKP. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah RI mendorong pendirian bank-bank pasar yang terutama sangat dikenal karena didirikan di lingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar. Bank-bank pasar tersebut kemudian berdasarkan Pakto 1988 dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Sejak itu, BPR di Indonesia tumbuh dengan subur. Kegiatan usaha dari Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau yang disingkat dengan SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Adapun keuntungan menjadi nasabah dari BPR. Yang pertama, jenis jaminan yang disyaratkan tidak sulit. Yang kedua, mengutamakan unsur kepercayaan. Yang ketiga, memiliki sistem pemasaran yang besar. Yang keempat, pencairan dana cepat dan mudah. Yang kelima, BPR adalah bank terpercaya. Dan juga ada kerugian dari BPR, yaitu yang pertama, sulit mengejar persaingan industri perbankan. Yang kedua, terbatas pada kredit mikro. Yang ketiga, fasilitas terbatas pada tingkatan level. Yang keempat, belum bisa transfer antar bank ke bank. Yang kelima, dana terbatas. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang sejarah Pegadaian. Sejarah Pegadaian dimulai pada saat pemerintah Belanda, VOC, mendirikan Bank Van Lening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda, Bank Van Lening milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk. Pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat
yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa atau negara Inggris. Oleh karena itu, metode ini diganti menjadi Pachtstelsel, yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, Pachtstelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan Kulturstelsel, di mana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaliknya, kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stadsblad nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli perintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya, setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian. Kegiatan usaha dari pegadaian adalah Perum Pegadaian dan kegiatan usahanya selain memberikan pelayanan pinjaman dengan cara mudah, cepat dan murah, juga dapat memberikan pelayanan jasa penitipan barang berharga seperti surat berharga, perhiasan, dan barang berharga lainnya, serta jasa taksiran. Adapun manfaat dari pegadaian. Yang pertama, bagi nasabah. Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari pegadaian adalah penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Dan bagi pegadaian, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Pelaksanaan misi pegadaian sebagai suatu usaha, badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh pegadaian digunakan untuk dana pembangunan semesta sebanyak 55%, cadangan umum sebanyak 20%, cadangan tujuan sebanyak 5%, dan dana sosial sebanyak 20%. Kelebihan meminjam di pegadaian. Yang pertama, persyaratan mudah dan cepat. Yang kedua, prosedur peminjaman yang sederhana tanpa membuka buku tabungan atau kredit. Yang ketiga, tidak memiliki biaya administrasi. Yang keempat, tidak perlu membuat buku tabungan dan sejenisnya. Yang kelima, bebas menentukan barang yang ingin digadaikan. Yang keenam, pegadaian memberikan angsuran yang ringan. Yang ketujuh, penetapan bunga dengan sistem menurun sesuai dengan sisa pinjaman. Yang kedelapan, ketika jatuh tempo, kita dapat memperpanjang waktu sambil membayar bunga pinjaman terlebih dahulu. Yang kesembilan, kita dapat membayar sisa pinjaman tanpa bunga dengan maksimal waktu 2 minggu setelah jatuhnya tempo pembayaran. Dan juga ada kelemahan dari meminjam di pegadaian. Yang pertama, sewa modal pegadaian lebih tinggi dari tingkat suku bunga jika meminjam di bank. Yang kedua, barang yang kita gadaikan harus memiliki nilai normal dan dapat ditukar dengan uang. Yang ketiga, barang yang kita gadaikan harus diserahkan ke pegadaian. Yang keempat, jumlah pinjaman yang dapat kita terima tergantung dari harga barang yang kita gadaikan. Nomor 3, yang menjadi kekuatan atau strength dari
Bank Perkreditan Rakyat adalah yang pertama, pengelolaan perusahaan oleh tim manajemen yang profesional dengan selalu mengikuti kebijakan dan regulasi perbankan nasional. Yang kedua, sumber daya manusia yang terlatih baik dan berorientasi pada pelayanan bagi nasabah. Yang ketiga, produk jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan yang aktual. Yang keempat, tabungan dan deposito nasabah di BPR aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang kelima, penggunaan sistem informasi teknologi IT yang baik sehingga mampu menyajikan informasi atau laporan dengan cepat dalam rangka pengambilan keputusan oleh pengambil kebijakan. Yang keenam, tabungan atau deposito dapat dijadikan sebagai agunan kredit. Kelemahan dari BPR atau weakness. Yang pertama, sebagian besar karyawan terutama di bagian marketing belum paham penggunaan internet sehingga pengetahuan informasi teknologi kurang update. Yang kedua, konsentrasi alokasi kredit BPR lebih terfokus pada kredit kepemilikan rumah atau tanah dengan jangka waktu panjang sehingga sangat rawan terhadap kemungkinan kredit macet ketika iklim ekonomi sedang krisis. Yang ketiga, kurangnya komposisi permodalan sehingga belum mampu bersaing dengan lembaga lain yang lebih kuat komposisi modalnya. Yang keempat, sulit mengejar persaingan industri perbankan, terutama dalam hal pengurangan kredit. Yang kelima, komposisi dari dana pinjaman lembaga lain cukup tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap efisiensi dan penetapan suku bunga kredit. Yang berikut yang menjadi kesempatan dari BPR atau opportunity. Yang pertama, stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang kuat. Hal ini merupakan peluang dalam mengembangkan produk terutama kredit. Kecenderungan pola hidup masyarakat yang konsumtif merupakan salah satu peluang yang perlu dicermati untuk meningkatkan jenis produk jasa kredit perbankan dan kualitas pelayanan bagi nasabah. Yang berikut, sistem jemput bola atau kunjungan langsung ke tempat nasabah sangat mendukung komitmen untuk mempermudah pelayanan demi meningkatkan kepuasan nasabah. Dan hambatan di BPR adalah yang pertama, perkembangan dunia bisnis dan teknologi perbankan semakin kompleks dengan tingkat persaingan yang tinggi di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang terus bergejolak. Yang kedua, masyarakat cenderung lebih tertarik dengan layanan perbankan yang simpel dan menawarkan berbagai macam fleksibilitas serta berbagai macam hadiah. Yang ketiga, tingkat inflasi yang terus meningkat mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Yang keempat, rate bunga pinjaman pesaing lebih rendah. Yang berikut, kekuatan dari Pegadaian. Yang pertama, kemudahan pelayanan dan transaksi. PT Pegadaian memberikan kemudahan pelayanan dengan kelengkapan administrasi yang mudah tanpa syarat dan berbelit. Yang kedua, tenaga muda dan ahli. PT Pegadaian mengembangkan program Goes to Campus untuk menyerap bank tenaga muda yang ahli. Yang ketiga, jangka waktu fleksibel. Meskipun jangka waktu telah ditetapkan oleh PT Pegadaian, tetapi nasabah dapat melunasi sewaktu-waktu tanpa dikenakan penalti. Yang keempat, jaringan yang luas. PT Pegadaian memiliki jaringan yang luas, terlebih lagi saat ini PT Pegadaian tengah bersinergi dengan badan lain, contohnya saja seperti PNM. Kelemahan dari Pegadaian adalah pelayanan pada outlet belum cukup memadai. Terkadang masih terlihat antrian panjang untuk bertransaksi pada outlet. Harus ada jaminan barang bergerak.
Jaminan barang bergerak harus diserahkan pada PT Pegadaian sehingga pemilik tidak bisa memanfaatkan barang tersebut. Tingkat penawaran margin yang lebih tinggi. Yang berikut peluang dari Pegadaian. Yang pertama, jumlah penduduk yang semakin bertambah memungkinkan Pegadaian mendapatkan nasabah yang semakin banyak. Yang kedua, Pegadaian memanfaatkan sistem online Pegadaian yang ada untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Yang berikut, ancaman Pegadaian. Yang pertama, munculnya pesaing baru dengan produk sejenis. Yang kedua, terdapat pesaing yang mempunyai penawaran margin yang lebih rendah. Yang ketiga, strategi pesaing yang semakin gencar memungkinkan pesaing mempromosikan produknya di lingkungan pemasaran Pegadaian. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.